Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lairi Haniyah, NIM 2220050. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pengembangan media papan uslub dengan menggunakan model EDI. Yang pertama yaitu tahap analisis. Di dalam tahap analisis itu ada tiga aspek yang harus dianalisis. Yang pertama yaitu analisis lingkungan atau situasi. Dalam pembelajaran mufradat di kelas, biasanya seorang guru itu langsung membacakan mufradat dan siswa disuruh menirukannya tanpa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. Oleh karena itu, saya akan mencoba membuat suatu media yang bisa disesuaikan dengan pembelajaran mufradat dalam bahasa Arab agar kegiatan pembelajaran tersebut dapat lebih menarik dan tidak membosankan. Kemudian analisis kebutuhan. Pengembangan media pembelajaran bahasa Arab dalam penguasaan mufradat dengan menggunakan media ini diperuntukkan untuk peserta didik kelas 7 MTS, yang mana pada media ini saya akan menggunakan materi al-bait atau tentang ruangan dan isi yang ada di dalam rumah. Kemudian dengan adanya media papan uslub ini dapat meningkatkan semangat belajar dan motivasi peserta didik, dan juga dapat membantu guru dan peserta didik dalam pembelajaran mufradat pada saat pembelajaran luring. Kemudian analisis materi. Pada analisis ini berdasarkan kenyataan bahwa peserta didik itu lebih senang apabila belajar itu jika mata pelajaran yang disampaikan oleh guru itu secara ringkas dan mudah dipahami. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap perancangan. Pada tahap ini saya mendasari proses perancangan pembuatan media papan uslub untuk pembelajaran mufradat dalam bahasa Arab dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan dan sederhana. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan di sini tentang langkah-langkah pembuatan media papan uslub ini. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Adapun alat dan bahannya yaitu ada lem, kemudian gunting, pisau, spidol, kemudian gambar yang sudah di-print, dan kardus bekas. Di sini saya menggunakan kardus bekas sepatu dan roti. Kemudian ada kalender bekas. Setelah itu bungkuslah kardus bekas dengan menggunakan kalender. Dan kita bagian sisi kanan dan kiri. Nah, setelah tertutup semua gini, sudah kanan kiri, sambil menunggu ini lemnya kering, lalu potong gambar tadi yang sudah di print, potong menjadi satu-satu.
Setelah gambarnya sudah terpotong, sudah dipotong semua menjadi satu-satu seperti ini, lalu gambar ini ditempelkan ke kardus yang sudah dilapisi oleh kalender tadi. Tempel disusun seperti ini berjejer nantinya. Oke, kita tempelkan satu persatu. Nah, ditempel seperti ini di bagian atasnya. Setelah ini tertempel semua, di bagian bawah gambar sini kita beri lubang sekitar panjangnya 2 cm. Di setiap bawah gambar ini kita beri lubang, kita lubangi. Nah, ini sudah bawahnya sudah diberi lubang. Setelah itu, ambil kardus lain. Ini untuk membuat kertas mufradatnya dan potong kardusnya dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 2 cm. Sebanyak 10, karena tadi gambarnya ada 10, jadi kertas mufradatnya juga ada 10. Oke, sebelumnya kita ukur dulu. Tadi panjangnya 14 cm, kemudian lebarnya 2 cm. Setelah diukur, kemudian kardusnya dipotong sesuai dengan ukuran tadi. Potong setnya seperti ini. Nah, setelah dipotong semua, setelah menjadi seperti ini, lalu kita tulis di pojok sini mufradat. Nah, tadi kan materinya mengenai al-bait atau tentang ruangan ataupun isi yang ada di dalam rumah. Jadi kita menyesuaikan materinya. Saya di sini tulis ruang belajar. Dalam bahasa Arabnya yaitu ghurfatul mudzakarah. Nah, seperti ini. Lalu sampai ini ditulis semua satu persatu mufradatnya. Dan jadilah seperti ini. Ini sudah tertulis semua ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi, yaitu langkah-langkah penggunaan media papan uslub. Yang pertama itu guru menunjukkan sebuah media pembelajaran berupa papan uslub. Kemudian guru menjelaskannya bagaimana media papan uslub itu digunakan. Kemudian setelah peserta didik paham, kemudian guru memanggil salah satu siswa secara acak untuk mengambil satu kertas mufradat yang sudah disediakan. Kertas mufradat itu ini namanya kertas mufradat ya. Kemudian setelah peserta didik mengambil satu kertas mufradat, kemudian
peserta didik disuruh membacakan dan harus mencocokkan arti mufrodat tersebut pada salah satu gambar yang tersedia di papan uslub dengan cara memasukkan kertas mufrodat pada lubang yang ada di bawah gambar ini. Nah, semisal siswa tadi mengambil hatifun. Ini semisal peserta tadi mengambil kertas mufrodat yang bertuliskan al-hamamu, kemudian peserta tadi harus menyocokkan mufrodat ini yang sesuai dengan gambar tadi. Misal al-hamamu berarti kamar mandi, kemudian dimasukkan dalam sini. Nah, seperti ini. Setelah itu guru mengoreksi jawaban siswa tersebut. Apabila jawaban itu benar, maka siswa mendapatkan reward baik berupa benda maupun hanya sekedar ucapan seperti toyib, sohi, ataupun dengan tepuk tangan. Apabila jawaban siswa itu salah, maka siswa itu mendapat hukuman. Hukumannya yaitu harus menghafalkan 3 mufrodat mengenai materi yang sedang dibahas. Jadi ini kemudian siswa itu harus menghafal 3 mufrodat yang berkaitan dengan materi al-bait karena yang sedang dibahas adalah al-bait, baik itu ruangan-ruangan ataupun isi yang ada di dalam rumah. Setelah itu guru kembali memanggil peserta didik satu persatu secara acak sampai dengan papan uslub ini terisi kertas mufrodat semua dengan jawaban yang benar atau sesuai. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan pengukuran kelayakan media papan uslub ini untuk pembelajaran mufrodat. Pada tahap evaluasi ini untuk mengukur seberapa kelayakan media papan uslub ini seberapa besar media papan uslub ini yang digunakan untuk pembelajaran mufrodat. Kemudian evaluasinya itu bisa dilakukan dengan mengisi tabel evaluasi dengan keterangan sudah layak maka ditulis dengan baik, dan jika masih kurang layak ditulis dengan cukup, dan apabila tidak layak maka ditulis dengan kurang. Kemudian adapun isi tabel dalam evaluasi tersebut itu berisi apakah media papan uslub ini cocok untuk pembelajaran mufrodat, kemudian apakah media ini cocok digunakan untuk siswa kelas 7 MTS, apakah media ini sesuai dengan materi, kemudian apakah alat dan bahan yang digunakan dalam membuat media papan uslub ini sudah sesuai. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.